Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anakku semuanya. Di video kali ini Ustazah akan melanjutkan untuk materi persamaan kuadrat ya, yang terakhir insyaallah di aplikasi persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi persamaan kuadrat itu ternyata ada banyak sekali kegunaannya. Nah, salah satu beberapa kita akan bahas di sini. Kita lihat video yang pertama. Nomor 1, kita aplikasi ke soal ya. Jumlah kuadrat dari dua bilangan yang berurutan adalah 85. Tentukan kedua bilangan tersebut. Ya. Jadi, jika diketahui di sini jumlah kuadrat dari dua bilangan yang berurutan adalah 85. Nah, kita disuruh menentukan kedua bilangan tersebut ya. Nah, kita misalkan ya, kita jawab di sini. Jika bilangannya adalah X ya, bilangan pertama itu adalah X dan yang bilangan kedua, bilangan kedua. Kalau berurutan itu kan misalnya 1, 2, seperti itu, atau 4, 5, begitu ya teman-teman. Nah, maka ini bilangan kedua itu adalah X plus 1, begitu ya. Nah, kemudian kita akan kuadratkan masing-masing bilangan ini. Jadi, di sini X kuadrat, karena ini pertanyaannya, pernyataannya di sini adalah jumlah kuadrat dari dua bilangan yang berurutan adalah 88. Jadi, kalau ini dikuadratkan, X kuadrat ditambah dengan X plus 1 dikuadratkan, maka hasilnya adalah 85. Nah, berarti di sini kita dapatkan X kuadrat ditambah dengan hasil kuadrat ini adalah X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 sama dengan 85. Nah, maka hasilnya 2X kuadrat ditambah 2X ya ditambah 1. Nah, ini kita pindah ruas yang 85 min 85 sama dengan 0 begitu. Kemudian kita dapatkan 2X kuadrat ditambah 2X. Ini berarti min ya. Min 84 sama dengan 0. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi dengan cara membagi semua sukunya dengan 2 ya. Jadi kita dapatkan hasilnya X kuadrat ditambah dengan X min 84 dibagi 2, hasilnya adalah min 42 sama dengan 0 ya. Begitu. Kemudian dari sini, dari hasil persamaan ini kita faktorkan ya teman-teman. Dari persamaan itu kita faktorkan ya. Kita faktorkan jika ya ada dua buah bilangan ya. Kalau ditambahkan itu hasilnya 1 nih ya. Ini B-nya adalah 1. Kalau dikalikan itu hasilnya min 42 ini ya. Hasilnya minus 42. Nah, jadi dua buah bilangan yang ditambahkan 1, kalau dikalikan hasilnya min 42. Nah, kita cari dulu faktor dari 42.
ya, 42 itu faktornya adalah 1 dan 42, kemudian berapa lagi? 2 dengan 21, begitu ya. Berikutnya dibagi 3 bisa nggak? 4 bagi 3 itu 1, 12 bagi 4 tuh bagi 3 ya ini. Ini 14 ya. Berikutnya berapa lagi? Kalau kita bagi 4 nggak bisa. Kemudian dibagi 6 ya. Bagi 6 itu adalah 7. Nah, tinggal tanda-tandanya ya teman-teman menyesuaikan. Nah, ini berarti kalau kita masukkan ya, kira-kira yang bisa menghasilkan kalau ditambahkan hasilnya 1, dikalikan hasilnya min 42. Nah, ini berarti min 6 ditambah dengan 7 ya. Nah, ini min 6 dikali 7. Nah, ini jadinya kita dapatkan hasilnya min 42. Nah, berarti kita tinggal masukkan di sini bahwa X dikurangi 6 dan X ditambah 7 hasilnya adalah 0. Sama dengan 0 ya. Kita cari tahu X-nya itu ada berapa. Sama dengan 0. Kemudian X plus 7 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan X-nya sama dengan 6 dan X-nya sama dengan min 7. Nah, kedua bilangan yang berurutan. Berurutan itu berurutan maju ya di sini ya. Berarti kita pilih X-nya di sini adalah 6. Jadi maaf, saya hapus. Jadi bilangan pertamanya adalah 6 dan bilangan keduanya itu adalah X tambah 6 tambah 1 ya. Hasilnya adalah 7. Jadi kedua bilangan tersebut adalah 6 dan 7 ya. Kita dapatkan ini. Kemudian kita coba ke soal berikutnya ya, ke aplikasi yang berikutnya. Nomor 2. Jumlah kuadrat dari 3 bilangan genap berurutan adalah 116. Tentukan ketiga bilangan tersebut. Misalnya di sini ya, pernyataannya yang diketahui adalah jumlah kuadrat dari 3 bilangan genap berurutan. Itu sama dengan 116. Berarti kita coba ya, sama seperti yang sebelumnya tadi ya, jawab. Kita misalkan bilangan pertama. Nah, coba dulu. Kita ingat dulu, bilangan genap berurutan. Bilangan genap itu mulai dari angka 2 ya. 2, kemudian 4, kemudian 6 ya. Atau kalau mau mulai dari angka 10 berarti 10, 12, 14. Nah, kita misalkan bilangan pertama itu adalah X, maka bilangan kedua itu adalah X ditambah 2 ya, ditambah 2, dan bilangan ketiga ini adalah X ditambah 4 begitu. Nah, berikutnya kita kuadratkan karena di sini jumlah kuadrat, maka kita kuadratkan di sini X kuadrat ditambah dengan X plus 2 dikuadratkan ditambah dengan X plus 4
dikuadratkan sama dengan hasilnya adalah 116. Nah, kemudian kita kerjakan X kuadrat ditambah dengan hasil kuadrat ini adalah X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Kemudian ditambahkan dengan X kuadrat ditambah 8X ditambah 16 sama dengan 116. Kemudian kita jumlahkan yang suku-suku sejenis, kita jumlahkan ada X kuadrat ya. Berarti di sini kita dapatkan, kita peroleh hasilnya 3X ya, 3X kuadrat. Kemudian yang sama lagi sukunya adalah 4X dengan 8X. Nah, ini juga sama, berarti kita tambahkan menjadi 12X ya. Kemudian yang 4 dan 16. 4 dan 16 kita jumlahkan. Hasilnya adalah 20 ya. Nah, ini sama dengan 116 gitu. Kemudian kita akan sederhanakan, ditambah 12X tambah 20, kita pindah ruas yang 116-nya jadi min 116 sama dengan 0 ya. Kemudian 3X kuadrat ditambah 12X ini min 96 ya. Min 96 sama dengan 0. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi, masih bisa ya teman-teman. Ini dengan cara apa? Dengan cara dibagi dengan 3. Nah, kita bagi semua ruasnya dengan 3, jadinya X kuadrat ditambah 4X min 32 ya, sama dengan 0. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini. Jadi ini kita dapatkan hasilnya adalah X kuadrat ditambah 4X min 32 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan ya teman-teman. Ya, kita kerjakan dengan cara pemfaktoran, itu insya Allah masih bisa ya. Bisa juga dengan kuadrat sempurna atau rumus ABC. Kita X ya, ini juga X. Nah, kalau di dua buah bilangan, kalau ditambahkan hasilnya 4, dan kalau dikalikan hasilnya adalah min 32. Kita langsung saja faktor dari min 32. Faktor dari min 32 adalah ini plus 8 ya. Ini min 4. Nah, itu. Maka kita peroleh hasilnya X ditambah 8 sama dengan 0 atau X min 4 sama dengan 0. Kita peroleh X sama dengan min 8 dan X adalah sama dengan 4. Nah, perhatikan teman-teman, di sini ada X sama dengan min 8 dan X sama dengan 4. Padahal yang diketahui di sini pernyataannya itu adalah bilangan genap. Nah, bilangan genap itu mulai dari angka 2. Ya, jadi kalau kita gunakan negatif, pasti nggak mungkin ya. Maka kita gunakan X-nya 4 ini ya. Kita gunakan X-nya 4. Jadi, bilangan pertama itu adalah X sama dengan 4. Kemudian bilangan kedua itu adalah X ditambah 2 sama dengan 4 ditambah 2, maka hasilnya 6. Dan bilangan ketiga
adalah X ditambah 4 sama dengan 4 ditambah berapa ini ya? 4 ditambah 4 ya, sama dengan 8. Jadi ketiga bilangan itu ya adalah 4, 6, dan 8. Jadi ketiga bilangan ini. Nah, ini 4, 6, dan 8. Selesai untuk soal aplikasi yang kedua. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga di sini. Rumah Azam berbentuk persegi panjang dengan kelilingnya adalah 54 cm ya. Jika luas rumah Azam adalah 152 cm persegi, tentukan panjang dan lebar rumah Azam. Nah, di sini diketahui adalah maaf ini hilang-hilang ya. Saya ganti warna saja biar agak jelas. Diketahui di sini adalah keliling persegi panjang. Keliling persegi panjangnya adalah 54 cm. Kemudian luasnya itu adalah 152 cm persegi. Yang ditanyakan panjang dan lebar. Panjang dan lebar. Dan lebarnya. Kemudian kita coba ya jawab ya. Kita coba untuk menjawab dengan permisalan bahwa panjang kita ini dengan P begitu. Panjang itu adalah P, kemudian lebar itu adalah L begitu ya. Maka untuk rumusnya kita masukkan ke dalam rumus ya. K itu adalah 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, keliling ya, keliling itu adalah tadi 54. Kemudian kita masukkan di sini 2 tetap ya. 2 P ya dikalikan, kemudian 2 kali L adalah ini ditambahkan 2L begitu. Nah, kemudian kita dapatkan persamaan seperti ini. Nah, kita akan sederhanakan ya, yaitu dengan cara sama-sama dibagi 2. Masih bisa ya teman-teman, di sini kita sederhanakan dibagi 2 semuanya, kedua ruasnya. Ini dibagi 2 hasilnya 27. Di sini P ditambah L itu ya. Karena 2 bagi 2 itu 1. Berikutnya 27. Nih ya. Kita taruh di sini. Saya tulis ulang ya. Nah, maka panjang P sama dengan ya. Maka P ini sama dengan 27 dikurangi lebarnya ya. Ini kita peroleh persamaan untuk P sama dengan 27 dikurangi L ya. Berikutnya kita coba untuk masukkan ke rumus luas ya. Ke rumus luasnya yaitu L sama dengan panjang dikali lebar. Luas persegi panjang itu adalah rumusnya adalah
panjang dikali lebar. Nah, kita peroleh panjangnya kita masukkan 27 dikurangi L. Kemudian dikalikan dengan L. Kalau luas berarti di sini kita dapatkan ya. Kita masukkan yang diketahui adalah 152 cm persegi. Nah, ini kemudian kita kalikan 27 dikali L, hasilnya adalah 27L. Kemudian min L dikali L, itu hasilnya adalah min L kuadrat. Ya. Ini 152. Nah, kemudian kita peroleh sebuah persamaan yaitu berapa ini? 27L. Ya, ini saya pindah ruas saja ya, lebih enak. L kuadrat ditambah, minus. Saya ulangi ya. Saya pindah ruas ya yang ini garisnya malah hilang tadi ya. Berarti ini L kuadrat, saya pindah ruas saja. L kuadrat dikurangi 27L ditambah 152 sama dengan 0 ya. Nah, kemudian tinggal kita faktorkan ya teman-teman dari persamaan ini. Nah, di sini persamaannya L kuadrat min 27L ditambah 152 sama dengan 0. Maka kita coba untuk pemfaktorannya ya. Ini kalau dua buah bilangan, kalau ditambahkan hasilnya 27 dan dikalikan 152 hasilnya ya. Maka kita peroleh pemfaktorannya adalah L, ini L ya. Min 27 itu min 19 dan min 8 sama dengan 0. Maka kita peroleh L sama dengan 19 atau L-nya adalah 8 cm. Nah, maka di sini panjangnya ini kalau L-nya 19 maka panjangnya 8, kalau ini L-nya adalah 8 maka panjangnya adalah 19. Nah, yang kita gunakan yang mana? Yang kita gunakan panjangnya 19, lebarnya 8. Ini ya. Kita coba gambarkan, ini hanya 8, panjangnya 19 cm. Itu untuk yang nomor 3, dan kemudian kita lanjutkan ke nomor 4. Kuadrat suatu bilangan dikurangi 4 kali bilangan itu sama dengan min 3. Kita diminta untuk menentukan bilangan tersebut ya. Oke, kita coba. Sebentar ya, saya benahi dulu pennya. Kita coba masukkan di sini jawab suatu bilangan ya, kuadrat suatu bilangan. Nah, maka ini kuadrat suatu bilangan X kuadrat. Kemudian dikurangi, maka ini saya tulis dikurangi 4 kali bilangan itu. 4 kali bilangan itu berarti 4X begitu ya. Sama dengan min 3. Sama dengan min 3. Nah, maka kita akan peroleh suatu persamaan X kuadrat min 4X plus
3 sama dengan 0, gitu ya. Nah, berapa ya? Kalau kita faktorkan, faktor dari 3 berapa? Faktor dari 3 itu adalah 1 dan 3. Kemudian 3 dan 1 atau sebaliknya ya. Kemudian tandanya. Kita perhatikan tandanya. Kalau dijumlahkan hasilnya, kalau dijumlahkan itu hasilnya min 4, kalau dikalikan hasilnya 3. Berapa ya itu? Oh ya, min 1 dan min 3 ya di sini ya. Berarti di sini kita masukkan hasil pemfaktorannya, berarti ini X, di sini min 1, min 3 ya, sama dengan 0. Maka kita peroleh X min 1 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Kita peroleh X sama dengan 1 dan X-nya sama dengan 3. Jadi kedua bilangan tersebut ya. Jadi bilangan tersebut adalah 1 dan 3. Insyaallah untuk nomor 4 itu ya, dan semoga bisa bermanfaat untuk contoh-contoh soalnya di aplikasi persamaan kuadrat. Teman-teman bisa menambahinya, menambah keterampilannya dengan banyak mengerjakan soal, baik dari buku sekolah ataupun dari soal-soal yang kalian dapatkan dari internet ataupun yang lainnya. Terima kasih untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.